Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tatang Hidayat, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 254 267 315 60. Pada hari ini, hari Rabu 8 Oktober 2025, insya Allah akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di kelas 6 SD Integral Hidayatullah Palangkaraya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya dalam keadaan bugar, siap untuk belajar hari ini ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ustadz minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, ketua kelas. Sudah dan siap. Allahu Akbar. Ke atas, ke depan, ditekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siap, absen untuk hari ini. Yang pertama, Aida Sajia Azhara ada? Alhamdulillah. Akila Bialpana ada? Aulia Izzatun Nisa ada? Alhamdulillah. Zakira Aptani ada? Alhamdulillah. Kinanti Kurotain? Maulidah Hidayatin aja? Baiklah sekalian, sebelum kita memasuki pelajaran, Ustaz mau SBing dulu ya, supaya kita lebih semangat. Baik, untuk SBing ini kita akan tepuk-tepuk. Siapa tepuk? Ya, tepuk yang namanya tepuk hangat. Semangat. Lagi sekali, tepuk semangat. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang peduli lingkungan. Ya, tentang peduli lingkungan. Namun sebelumnya, Ustaz ada pertanyaan nih ya. Ini ada pertanyaan. Jadi di Indonesia itu sering terjadi bencana. Kalau di Palangkaraya, setiap tahun itu ada bencana asap. Ya. Karena kan kita sering kena asap sehingga libur. Kemudian sering juga banjir. Ya. Bahkan sekolah kita sering tergenang banjir. Ya kan? Tahun-tahun, berapa tahun silam ya, kita sampai kebanjiran. Kelas-kelas kita masuk kemasukan air. Ya. Jadi ada yang tahu kenapa bisa terjadi banjir di Palangkaraya? Ada yang tahu? Ya. Jadi banjir itu ya terjadi karena kerusakan lingkungan. Ya, sekalian. Kemarin kita sudah membahas tentang takbir. Takbir, ada takbir mu'allaq, ada takbir mubram. Nah, termasuk takbir mu'allaq adalah banjir tadi. Jadi banjir itu bisa dicegah. Termasuk takbir mu'allaq, bisa dicegah. Cara mencegahnya seperti apa? Ya kita harus peduli terhadap lingkungan. Ya. Tidak boleh merusak lingkungan. Jadi baik, untuk materi hari ini ya terkait dengan yang tadi itu,
dengan pertanyaan kemarin tadi bahwa kita harus peduli kepada lingkungan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan belajar pertama melalui kegiatan menyimak tayangan video dan tanya jawab. Nanti kalian akan dapat menganalisis sebab terjadinya kerusakan lingkungan dengan tepat ya. Dan yang kedua, lalu kegiatan mengerjakan LKPD, ngajar LKPD yang Ustaz berikan. Nanti kalian dapat merencanakan kegiatan peduli lingkungan. Ya. Lingkungan yang ada di sekitar kita, utamanya di sekolah kita ya. Kemudian yang ketiga, lalu kegiatan diskusi. Nanti kalian dapat menunjukkan sikap gotong royong dan bernalar kritis dengan tepat. Kemudian, lalu kegiatan presentasi, nanti ada kegiatan presentasi, kalian dapat menunjukkan hasil diskusi dengan tepat. Baik, ini tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk pertama, Ustaz ada satu video ya yang akan saya tunjukkan terkait dengan kerusakan alam, ya, kerusakan alam yang terjadi di sekitar kita di Kota Palangkaraya. Baik, silakan diperhatikan ya videonya. Baik, Anda sudah menyaksikan tadi videonya ya. Videonya tentang musibah banjir yang terjadi di Palangkaraya. Nah, ini saya tanya ke anak sekalian. Tadi video menjelaskan tentang apa? Tentang? Ya, tentang banjir. Banjir di mana, Akila? Di Kota Palangkaraya. Tadi menurut Pak Wali Kota, apa penyebab bencana banjir di Palangkaraya? Iya. Apakah nanti ada penebangan hutan di hulu ya. Jadi kita ini dari Sungai Kahayan, di hulu Sungai Kahayan itu ada banyak hutan-hutan. Nah, kalau hutannya ditebang, maka airnya langsung turun ke Palangkaraya. Itu yang penyebabnya. Selain itu juga ada tadi penyebabnya, yaitu curah hujan yang tinggi. Tapi curah hujan itu walaupun tinggi, kalau sekiranya di hulu itu hutan tidak gundul, hutan bisa menyerap hujan ya, air hujan itu. Jadi tidak menyebabkan kota kita jadi banjir ya. Kemudian apa langkah yang dilakukan pemerintah kota tadi? Hana? Iya. Melestarikan hutan-hutan di Kalimantan Tengah ya, utamanya di hulu-hulu sungai. Ya, baik. Terima kasih sudah menjawab. Beri aplaus untuk teman-teman kita yang sudah menjawab. Baik, anak sekalian. Video tadi ini sangat berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu peduli kepada lingkungan. Jadi, tadi disampaikan tadi bahwa kenapa terjadi, kata Kinanti, kenapa terjadi banjir, karena ada kerusakan hutan. Nah, kerusakan hutan itu salah satu dari bentuk tidak peduli lingkungan. Jadi, makanya materi ini peduli tentang lingkungan sangat penting untuk kita pelajari ya. Yang pertama, apa sih lingkungan? Ini kita sering dengar lingkungan. Apa sih lingkungan? Ya, lingkungan itu ya tempat tinggal kita, tempat di mana makhluk hidup tinggal, ya. Jadi ada lingkungan keluarga, berarti di lingkungan keluarga. Kemudian ada lingkungan RT, ya, lingkungan RT. Ada lingkungan kecamatan, ya, kecamatan. Jadi lingkungan adalah ini ya tempat tinggal dan berkembang biaknya manusia, hewan, baik tumbuhan. Jadi ini penting ya, karena kemudian setelahnya sekolah ini merupakan lingkungan atau enggak? Kalau sekolah ini termasuk lingkungan atau bukan? Ya, termasuk. Karena ada faktor tadi, tempat tinggal. Ada manusia, ada murid, ya. Kemudian ada pohon-pohonan, ada bebatuan. Jadi sekolah merupakan lingkungan. Coba kita perhatikan sekolah kita ya.
sambil kita lihat ya, kita refleksikan. Kemarin Ustaz tanya ke penjaga sekolah ya. Jadi di sekolah kita ini masih kurang masalah kepedulian terhadap lingkungan. Apa yang kurang? Yang pertama kata penjaga sekolah bahwa tempat sampah kita itu masih campur aduk ya. Walaupun sudah ada warna-warni tempat sampahnya, tapi masih tercampur antara sampah yang bisa diurai atau organik maupun yang tidak bisa diurai. Yang masih tercampur. Kemudian sampah kalau sudah tercampur kita susah untuk mengolahnya. Jadi sampah itu akhirnya dibuang begitu saja. Sehingga beberapa hari yang lalu bilangnya penjaga sekolah, palet-palet di sekitar sekolah itu ada yang mampet. Makanya hujan kemarin beberapa hari itu, halaman sekolah kita sempat tergenang air. Itu karena memang ada sampah-sampah yang tidak terurai yang membendung selokan kita yang menuju ke pengaringan. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah kita juga ada masalah ya. Katanya penjaga sekolah kemarin, masih sering anak-anak lupa mematikan lampu. Jadi kelas-kelas ini lampu nyala semua. Padahal kalau nyala semua berarti itu peduli lingkungan atau enggak? Tidak ya, itu boros nih, ya, boros listrik. Kemudian kadang masih ada yang tercecer makanan di kantin dan sebagainya. Kemudian air keran kadang hidup terus ya. Jadi itulah masalah yang terjadi di sekolah kita. Sebagai orang Islam, kalian sebagai pelajar Muslim, ya, tentu menginginkan adanya perbaikan di sekolah kita. Kita peduli terhadap sekolah kita. Kita peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Ustadz ingin kalian membuat satu rencana aksi nyata ya, kegiatan aksi nyata. Bagaimana mengatasi masalah-masalah lingkungan di sekolah kita. Jadi Ustadz akan memberi tugas kepada kalian bagaimana kalian punya solusi untuk melakukan aksi nyata di lingkungan sekolah kita. Baik, untuk aksi ini Ustadz minta kalian membentuk kelompok. Nanti Ustadz akan membagikan LKPD. Nanti kalian akan berdiskusi bersama-sama dalam kelompok terkait dengan kegiatan laporan rencana aksi nyata yang akan kalian lakukan. Jadi silakan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok belajar. Silakan. Baiklah sekalian, sudah terbentuk 3 kelompok. Ini saya bagikan anunya tugasnya. Ini LKPD-nya ya, silakan dipelajari sambil didiskusikan ya. Jadi yang pertama, jadi kita akan membuat rencana aksi nyata peduli lingkungan bersama teman-teman di sekolah ya. Jadi sudah terbentuk kelompoknya 1, 2, 3, ada 3 kelompok. Kemudian yang kedua, rencanakan kegiatan aksi nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Ya. Kemudian pilih aksi nyata yang bisa kalian lakukan. Bisa kegiatan pilah sampah, kemudian membuat video kampanye lingkungan, kemudian membuat poster. Ya. Jadi dipilih ya, masing-masing kelompok mau pilih apa. Jadi pilah sampah atau bikin video atau bikin poster di lingkungan. Kemudian lakukan kegiatan aksi nyata dalam kelompok, ya silakan berdiskusi. Kemudian nanti membuat laporan kegiatan, membuat rencananya mau apa, dilaporkan ke depan, dipresentasikan ya. Jadi silakan berdiskusi. 2 sudah siap ya? Sudah siap. Kelompok 1 gimana? Sudah siap ya? Sudah di semua rencana aksinya? Ya, alhamdulillah.
Baik, silakan kelompok 1 untuk presentasi. Siap ya? Silakan. Bisa keluarkan aja ya, 1-2 orang. Silakan di sini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ingin mempresentasikan laporan rencana aksi dan kegiatan yang berlingkungan hingga sampah di sekolah. Masalah yang di sekolah tempat sampah masih sering dicampur sampah organik, anorganik, dan ini membuat sampah membengkak dan tidak bisa dibawa pulang bukan hasil. Untuk membuat lingkungan sekolah lebih bersih, mengajarkan semua siswa cara memilah sampah yang benar, membantu mengurangi sampah dan dibuang ke tempat tujuan. Sadar, semua siswa telah harus sampai guru dan siswa sekolah. Aku nampak pelaksanaan persiapan dan perencanaan evaluasi refleksi hasil minimal 75% siswa sudah memilih sampah pada tempat sampah organik dan sampah yang bisa diatur jauh lah. Tantangan yang mungkin dihadapi beberapa siswa kelas kecil kelas 1 sampai 3 masih bingung membedakan jenis sampah. Solusi: menambahkan gambar yang lebih besar di tempat sampah untuk kelas kecil dan meminta kelas siswa kelas 6 menjadi putar dua sampah yang membantu dipersilakan. Penutup, kami berharap rencana aksi nyata ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan dengan bekerja. Baik, beri aplaus untuk kelompok 1. Baik, kelompok 1 ini tadi membahas tentang rencana aksi nyata pilah sampah ya. Pilah sampah. Jadi targetnya tadi bagaimana sampah di sekolah kita ini bisa terpilah sesuai dengan jenisnya. Jadi nanti kita tunggu ya aksi nyata dari kelompok 1. Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya. Baik, sekali lagi beri aplaus untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan rencana aksi nyatanya untuk berlingkungan di sekolah kita, yaitu upaya memilah sampah. Nah, sekarang kelompok 3. Kira-kira apa yang akan dipresentasikan ya? Kita dengarkan. Kelompok 3 akan presentasikan. Kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan rencana aksi nyata kegiatan peduli lingkungan. Membuat video kampanye di sekolah. Latar belakang masalah yang ditemukan. Siswa masih sering membuang sampah sembarangan, meninggalkan sisa makanan di kelas, atau membiarkan keran air menyala. Informasi sering cepat dilupakan. Tujuan aksi untuk meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah, siswa, guru, staf, dengan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekolah, serta mengajak mereka untuk berintegrasi nyata melalui tayangan yang menarik. Target audiens seluruh siswa SD juga dan guru, staf, dan penjaga sekolah. Rencana aksi nyata, langkah-langkah pembuatan video, tahap persiapan dan perencanaan, dan juga dimodifikasi penelitian Kami sangat antusias dengan proses proyeksi video kampanye ini. Semoga dengan video ini di luar sekolah kita menjadi lebih bersih dan dengan berbeda. Mari kita mewujudkan sekolah hijau, sekolah bersih, sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, beri aplaus untuk kelompok 2.
Jadi untuk kelompok 2 luar biasa ya. Nanti jadi vlogger ya buat video kampanye. Tadi sudah disampaikan ya alatnya apa aja. Nanti kapan mau ditayangkan ya? Kapan mau ditayangkan? Ya, nanti videonya ditayangkan nanti di sekolah nanti ya, di lapangan saat upacara atau saat kegiatan di lapangan nanti ditampilkan aja videonya ya. Menjadi video untuk kampanye peduli lingkungan ya. 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 Baik, anak sekalian, alhamdulillah tadi luar biasa sekali sudah berdiskusi, kemudian mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi. Dan luar biasa ya, saya lihat rencananya bagus sekali, mulia sekali. Tinggal nanti kita bagaimana rencana ini kita jadikan aksi nyata di lapangan supaya sekolah kita ini menjadi sekolah yang sehat. Sekolah apa tadi? Sehat. Kelompok 2 tadi apa? Sekolah hijau, sekolah bersih. Ya, mudah-mudahan. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Alhamdulillah sudah kita presentasikan rencana aksi nyatanya. Jadi memang sebagai seorang muslim, ya, wujud dari keimanan adalah peduli terhadap lingkungan. Jadi Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi tidak sempurna iman seorang hingga ia mencintai saudaranya, lingkungannya, sekitarnya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, kita harus mencintai saudara kita, mencintai lingkungan kita, juga mencintai sebagai bentuk cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan sekalian, jadi aksinya tadi sebagai bentuk ya rencana kalian untuk bagaimana kemudian kalian terhadap lingkungan bisa dilaksanakan. Baik, sekalian. Sebelum kita ke kegiatan berikutnya, kita akan melaksanakan langsung ya. Akan melaksanakan tes. Jadi tadi ada teman-teman yang pilah sampah. Nah, kita buat tes ini ya, pilah sampah. Tepuk namanya tepuk 3R. Tepuk 3R. Jadi sebelum masuk ke asesmen, kita akan tepuk 3R dulu. Ya, tepuk 3R, tepuk 3R. Ya, nah ya, tepuk 3R. Iya, nah, terakhir yang cuma semua. Tepuk 3R. Ya, baik. Tambah, yes. Jaga. Yes, pulang. Tepuk 3R. Yes. Baik. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan tes. Jadi tes melalui kuis silakan disiapkan alatnya. Jadi nanti kita akan mengerjakan tesnya melalui kuis ini. Jadi silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian ya. Tadi kita sudah silakan masuk ke kuis ya. Kalau dia masuknya 739143. Nanti kalau sudah masuk, kita akan mulai. Baik, berikutnya ya. Baik, rekan sekalian, alhamdulillah kalian sudah melaksanakan kegiatan asesmen formatif
Jadi ini hasil dari tadi kita mengerjakan kuisis. Alhamdulillah sudah sebagian besar sudah tuntas ya. Tuntas, nilainya sudah lebih dari 70. Ada beberapa yang masih perlu mendapatkan materi yang lebih ya. Karena itu Ustaz akan mengadakan kegiatan dari hasil asesmen ini, kita akan mengadakan remedi dan juga pengayaan. Baik, teman sekalian, untuk yang berwarna hijau ini, Zafira, Ana, Nawa, Naja, sama Khalifah, nanti kalian akan mendapatkan tugas untuk remedi pengayaan, membuat clipping materi tentang perlingkungan. Kemudian untuk Aida, nanti Adipa, Nopi sama Zara, nanti kalian akan coba membaca ulang materi yang sudah diajarkan. Yang sudah siapkan bukunya, nanti kalian akan baca bukunya. Nanti kalian akan mengerjakan soal-soal yang di dalamnya. Nanti dikumpul ke Ustaz ya, setelah selesai. Kemudian kelompok Nana, Aisyah, Lutfia, Zakira, dan Ila. Saya minta nanti di sini duduknya, nanti Ustaz akan kembali mengulang paparan yang telah Ustaz paparkan. Baik, silakan untuk nama-nama yang sudah saya sebutkan di sini, silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Baik, sekarang untuk kelompok 1, kelompok hijau, ini silakan digunakan ininya, menjadi nanti dibimbing ya, materi-materi yang penting dibuat clipping atau peta konsepsi. Nah, ini ya. Nanti kalau sudah selesai dikumpul ya. Baik, untuk kelompok yang ini, silakan dibaca dulu bukunya. Dibaca bukunya, setelah itu dikerjakan latihan soalnya ya. Saya minta Aida di ketuai kelompoknya, jadi sambil didampingi teman-temannya, ya, sampai tuntas ya. Nanti sampai soalnya selesai. Baik, untuk kelompok Nana, Aisyah, Lutfia, Zakira, sama Akila, agak banyak dikit. Ya, sambil diperhatikan, sambil dicatat apa-apa yang penting ya, silakan bicara. Baik, Ustaz akan ulangi materi yang sudah disampaikan. Jadi
Untuk materi kali ini adalah bab 8, peduli lingkungan. Nanti digunting saja, nanti dikumpul dulu, nanti kita akan tempel di kelas ini ya, untuk ajaran kelas. Untuk kelompok kuning gimana, sudah selesai soalnya? Sudah? Bisa? Mana ya, bisa? Ya. Nanti dikumpul, nanti saya periksa lagi ya. Baik, untuk kelompok kuning sudah dipahami ya tadi ya, sampai ulang. Mudah-mudahan nanti bisa diamalkan dari nanti di aksi nyatanya. Jadi kalian sudah membuat aksi nyata, kelompok video, kampanye video, kelompok poster, dan kelompok membuat pilah sampah. Baik, anak sekalian, untuk pembelajaran ini mungkin materi cukup sekian ya tentang peduli lingkungan. Ustaz ingin merefleksi kalian dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan? Bagaimana perasaannya? Senang atau susah? Ya walaupun gak ada yang harus belajar ulang, gak apa-apa. Itu namanya belajar. Saya senang ya. Dari pembelajaran ini, apa yang menarik menurut kalian? Ada? Ya, ada bermain ya. Mengerjakan soal sambil bermain ya, itu. Nanti dibiasakan, nanti kita akan biasakan untuk mengerjakan soal-soal yang lebih menarik gitu ya. Nanti hasilnya juga bagus. Baik anak sekalian, untuk materi hari ini cukup sekian. Minggu depan kita akan mengerjakan proyek yang sudah direncanakan hari ini. Ya, kemarin hari ini sudah kita rencanakan akan membuat aksi nyata, baik yang pilah sampah, membuat video kampanye dan juga untuk membuat poster. Nanti kalian akan melaksanakannya di pertemuan kedua dan ketiga nanti. Akan berdiri. Baik, sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya minta aplaus untuk kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya dan antusiasme dalam belajarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami, bisa dilaksanakan, dan bisa disebarkan kepada orang lain, sehingga mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ustaz minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Sekali lagi atas perhatiannya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.